Salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Di sini kita akan memberikan bagaimana salah satu metode healing jiwa, yaitu dengan bermeditasi. Kita akan memberikan prolog awal untuk bagaimana bermeditasi. Pertama, kita duduk dengan sangat rileks, sangat nyaman. Biasanya saudaraku semua kita ajarkan untuk angkat tangan kanannya. Setelah tangannya kanan diangkat, ini untuk pemanasan, tepuk-tepuk kaki kanan, paha kaki kanan. Kemudian diangkat, kaki kanannya ditaruh di paha atas. Gunanya apa ini? Ini gunanya untuk membangkitkan cakra-cakra atau kekuatan-kekuatan, energi-energi di dalam tubuh kita untuk bersama-sama mencapai konsentrasi atau mencapai ketenangan. Juga akan mendapatkan kondisi jasad kita, tubuh kita menjadi lebih nyaman, lebih baik karena adanya perbaikan sistem di dalam tubuh kita. Untuk posisi tangan bebas, mau seperti ini, mau seperti begini, mau begini, mau begini, tidak bermasalah. Yang penting senyaman mungkin, serileks mungkin. Bagi yang tidak bisa untuk posisi seperti ini, bisa dengan kaki selonjor ya kalau orang Jawa, diluruskan boleh, sambil tidur terlentang boleh juga. Tapi yang biasa kita lakukan itu duduk tegak seperti ini, tidak boleh melengkung. Tidak boleh melengkung, jadi harus tegak lurus. Dengan tegak lurus ini, energi-energi di dalam tubuh kita itu akan aktif dengan sendirinya. Itu sudah modal dasar kita sehat secara jasmani. Setelah posisi yang diinginkan, nah saran usahakan kalau bisa posisi kaki ini, kalau bagi yang nanti takut kesemutan, takut ini jangan takut. Kalau misalnya nggak bisa nekuk begini di depan boleh. Yang penting posisi yang kanan ada di depan atau di atas. Kaki yang kiri di bawah atau di belakang. Kalau telentang seperti ini juga lebih bagus karena apa? Posisi kita juga lebih nyaman. Kalau saya udah terbiasa yang kaki di atas, bukan di depan. Terus posisi tangan, misalnya ada yang begini boleh aja. Kan menurut mereka yang pakai posisi seperti ini itu menyatukan antara lahir dan batin atau bumi dan langit atau apa aja, tapi semuanya posisi punya maksud yang baik untuk menyatukan energi positif dalam jasad kita. Karena ini yang masih pakai prosesi jasad, prosesi panca indera kita ini. Setelah seperti ini, kita usahakan titik fokus ke sumsum tulang belakang. Apa maknanya sumsum tulang belakang kok kita fokuskan ke sana?
Karena di sumsum tulang belakang ini ibaratnya itu black box-nya pesawat terbang. Jadi itu tidak akan pernah hancur. Dan itu juga yang akan nanti menjadi sarana kebangkitan kita ketika di padang mahsyar untuk dibangkitkan kembali. Kemudian perhatian kita kepada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu letaknya di tunggil. Kalau di Jawa namanya di atas silit kodok itu. Di situ ada ma'ul hayat, air kehidupan atau air perwitosari. Perhatikan pelan-pelan, perhatikan sampai terasa air perwitosari itu naik ke atas, bagaimana seperti termometer yang pelan-pelan dia merambat ke atas. Perhatikan, setelah air perwitosari itu mencapai ubun-ubun kita, ada terasa sejuk di ubun-ubun kita, maka pejamkan mata kita. Setelah pejamkan mata kita, kita lipat lidah kita ke langit-langit gigi atas. Jadi ke langit-langit di belakang gigi atas kita. Andai terjadi penumpukan cairan kelenjar ludah, maka telan, karena itu mengandung enzim-enzim positif untuk perbaikan pengobatan dalam tubuh kita. Setelah lidah kita letakkan, kita lipat ke langit-langit atas di belakang gigi kita, kita panggil saudara kita. Kita akan pakai bahasa Jawa, memang ini turun-temurun dari keluarga kita. Bahasa Indonesianya kita kagok, jadinya tetap memakai bahasa ibu atau bahasa yang saya mengerti dan bahasa-bahasa yang sangat sederhana yang saya pahami. Insya Allah bagi yang ingin dirubah dengan bahasa yang dimengerti oleh masing-masing saudara, silahkan saja. Tapi saran kita tetap dengan bahasa Jawa saja. Kita panggil saudara-saudara kita yang selama ini tidak pernah kita perhatikan untuk kembali membantu kita, melayani kita, untuk bersama-sama memperbaiki jiwa kita yang akan berimbas perbaikan raga kita. Kakang kawah, adi ari-ari, getih, puser, nyawiji, pancer, manunggal, Gusti Allah kang moho kuwasa. Heneng, hening, awas, eling. Heneng, hening, awas, eling. Heneng, hening, awas, eling. Semua ucapan hanya di dalam hati. Tidak ada ucapan lain, pikiran lain dalam
bibir kita, semuanya ada di dalam hati atau biqalbi, dengan hati kita. Heneng bermaksud kita mentiadakan, mengabaikan pikiran-pikiran kita yang selama ini sangat penuh dengan persoalan-persoalan macam-macam. Kita abaikan, kita hilangkan, kita tidak memikirkan apapun lagi. Hening, kita dalam keadaan tenang. Keheningan ini mencakup seluruh panca indera kita. Kita abaikan, tidak kita rasakan, tidak kita pedulikan. Tubuh kita digigit nyamuk, kesemutan dan lain-lain, abaikan. Kita fokus tujuan kita untuk memperhatikan jiwa kita. Awas, kita dalam kondisi tetap waspada. Waspada dalam kategori kita selalu ingat waspada dalam segala hal, karena jiwa kita adalah selalu waspada, tidak pernah melupakan apapun, dan dia selalu hidup dalam diri kita. Jadi diri kita itu selalu waspada dan selalu memperhatikan segala hal yang terjadi di dalam tubuh kita. Eling, tujuan kita ingat hanya untuk mencari ketenangan jiwa, ingin mengetahui diri kita yang sesungguhnya, yaitu ingin bertemu dengan guru sejati. Siapa guru sejati itu? Ya diri kita pribadi. Jadi hening, awas, eling, ini ucapan untuk mengingatkan kita tujuan kita satu titik, satu fokus, tidak ada yang lain, yaitu kepada jiwa kita, untuk memperhatikan, untuk kita mengetahui jati diri kita dengan bermeditasi. Setelah mantra terucap, fokus kita, perhatian kita hanya kepada nafas kita. Perhatikan keluar masuk kita, keluar masuk nafas kita. Jangan ada yang dipaksa, biarkan natural, biarkan bernafas sebagaimana biasa. Karena ini baru tahap dasar untuk kita bermeditasi. Walaupun taraf dasar ini insya Allah sudah membantu mendapatkan hal-hal yang positif dalam kehidupan, bagus untuk jasmani, rohani, dan jalan kehidupan untuk menghadapi kehidupan yang kita alami. Tetap kita hanya perhatian penuh kepada nafas. Nafas masuk tenang, keluar nafas tenang. Nafas masuk tenang, keluar nafas tenang.
Setelah mendapatkan kenyamanan dalam bernafas, fokus sudah kepada nafas, merasakan kesejukan, ketenangan bersama nafas. Dalam hati kita, tarik nafas keluar nafas. Ini untuk mengantisipasi titik fokus yang akhirnya nanti pun tidak ada kata-kata yang melintas maupun terucap di dalam hati kita. Hanya ketenangan dan kenikmatan, keindahan bersama nafas. Untuk supaya tidak terganggu oleh apapun, kita ucapkan tarik nafas nafas masuk keluar nafas Allah. Lakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan nyamannya diri pribadi. Bila yang tahan lama boleh, yang tidak tahan karena alasan apapun boleh juga. Dan jangan pernah kita menyerah untuk berusaha tenang, nyaman bersama nafas. Abaikan semua godaan dalam pemikiran, kembali kepada titik fokus, kembali kepada nafas. Bila ada bayangan-bayangan, abaikan, kembali kepada nafas. Bila kita mau mengakhiri meditasi, kita bisa membuka mata kita
Bentangkan tangan kita, telapak tangan kita ada di atas. Ini mengambil energi alam semesta. Usahakan jangan sampai jatuh ke bawah. Bila sudah merasakan sangat berat, seperti tidak tertahankan, mau jatuh ke bawah, arahkan ke atas membuat lingkaran. Kita kumpulkan energi alam semesta. Ini kita menarik energi alam semesta untuk keberuntungan tentang dunia kita. Kita masukkan ke dalam pusat kita. Kita tempelkan ke pusat. Telapak yang kiri di bawah, telapak kanan di atas. Ibu jari kita tempelkan ke ujung hidung kita. Kita mulai memberikan catatan kepada otak kita. Tangan kiri kita ke atas ubun-ubun kita, yang kanan di atas tangan kiri kita. Sambil di dalam hati kita mengucapkan dengan kolbu kita maupun lisan kita juga boleh, tapi paling bagus kita dengan hati kita. Sepenuh hati kita buat catatan proposal kepada otak kita untuk direalisasikan dalam kehidupan nyata. Saudaraku bisa minta apa aja dengan tangan seperti ini, supaya otak kita benar-benar mencatat untuk direalisasikan. Setelah selesai permintaan dan cita-cita kita instruksikan kepada otak, kita usapkan sabdo dadi kepada seluruh tubuh kita. Kita urapin semua tubuh kita. Dan insya Allah apapun yang kita sudah ajukan kepada otak kita tercatat dan untuk direalisasikan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semua, ini meditasi dasar yang tentunya belum lengkap karena ada hal-hal yang tidak bisa kita terus sampaikan saat ini dikarenakan waktu dan semuanya akan lebih bagus kalau kita bertemu langsung atau langsung meditasi bersama-sama bisa kita lakukan. Biasanya rame-rame berjamaah itu hasilnya akan lebih baik. Dan semua yang melakukan meditasi awal itu sudah mengalami hal-hal yang luar biasa dalam dirinya. Entah itu dari segi ekonomi, entah dari segi kesehatan, entah dari segi keuangan dan lain-lain. Itu seperti itu. Insya Allah kita akan sambung kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.